Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Sebagaimana yang kita rencanakan, insyaallah ta'ala kita akan mulai membacakan satu risalah kecil, namun insyaallah syarat dengan faidah, yang berjudul Salasuna amalan tutilu fil umur, 30 amalan yang bisa memanjangkan umur kita. Nanti di risalah ini kita akan dibimbing untuk memahami tentang hakikat daripada umur yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Di versi terjemah Indonesia diterjemahkan dengan 31 tuntunan hidup berkah dan panjang umur ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Risalah ini ditulis oleh Amir bin Muhammad Al-Mudhari hafizahullahu ta'ala. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kenapa kita membahas risalah ini? Yang pertama, masing-masing kita pasti punya harapan, ya. Usia kita itu adalah usia yang berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur keberkahan usia kita juga dibarengi dengan panjangnya usia. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau pernah bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang usianya dan bagus amal perbuatannya. Panjang usianya, kemudian baik amalnya. Artinya dia punya peluang pahala itu lebih panjang, lebih lama, dan tentunya lebih besar. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini harus dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Dan sesungguhnya keberkahan usia itu bukan hanya pada panjangnya umur saja. Bisa jadi orang itu mungkin usianya tidak panjang, namun ternyata umurnya yang pendek diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sehingga berpisahnya ruh dia dari jasadnya, meninggalkan alam dunia ini, tidak kemudian menjadikan dia berpisah, ya, dari aliran-aliran pahala amal jariyahnya. Maka kita dapati, ya, beberapa para ulama, orang-orang soleh terdahulu, usia mereka, ya, tidak panjang. Imam An-Nawawi, ya, dikisahkan usianya tidak lebih dari 45, ya. Sebagian mengatakan 42, ada yang mengatakan 43 tahun meninggal dunia, belum sempat menikah. Tapi siapa di antara kita yang tidak kenal Imam An-Nawawi? Terkhusus orang-orang Indonesia yang rata-rata bermadhab Syafi'i. Imam An-Nawawi salah satu ulama muktabar di dalam madhab Syafi'i. Ya, karya-karya beliau diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Beliau sudah meninggalkan alam dunia ini sudah lama. Begitu, ya. Namun karya-karya beliau tetap dipelajari dan tetap bermanfaat, ya, bagi kaum muslimin sampai detik ini, bahkan mungkin sampai hari kiamat nanti. Nah, ini keberkahan usia. Nanti kita akan menjelaskan di sini dan akan dipaparkan oleh penulis dari kitab ini bagaimana cara kita
meraih keberkahan daripada usia kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita langsung masuk ke muqaddimah dari kitab ini. Bisa dilihat halaman yang ke-11. Sebagaimana kebiasaan para ulama, ya, ketika mengawali risalah senantiasa dengan tasyakur, ya, bin ni'mah. Jadi memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 cara ya mengawali sesuatu. Pertama dengan ngucapin basmalah atau menulis basmalah. Yang kedua dengan bertahmid. Yang ketiga bisa langsung dengan membaca ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita tulis. Begitu contoh dari Nabi ya ketika mengawali sesuatu. Kita ulangi, mengawali sesuatu bisa dengan salah satu dari 3 cara. Pertama dengan basmalah. Jadi Bapak kalau mau rapat misalkan, ucapkan bismillah dulu mengawali pembicaraan. Boleh juga dengan tahmid. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah, gitu ya. Dikenal ada namanya khutbatul hajat, ya. Khutbatul hajat yang biasa diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengawali sesuatu atau ketika mau berkhutbah. Kemudian yang ketiga, langsung baca ayat yang sesuai dengan pembahasan. Misalkan kita ingin menyampaikan tentang masalah sedekah, maka kita sampaikan ayat tentang sedekah. Kita sedang ingin menyampaikan misalkan masalah puasa, maka boleh kita langsung menukilkan ayat tentang puasa dan demikian seterusnya. Baik. Nah, di sini beliau bertahmid, kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan siapa saja yang setia kepadanya. Kemudian beliau menyatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Furqan ayat 62. Wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Dan dialah Allah yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang-orang yang ingin bersyukur. Ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang paling nampak. Apa itu? Adanya malam dan siang yang datang silih berganti. Ini paling nampak sekali. Kenapa? Karena hari-hari disaksikan oleh manusia. Bagaimana terbitnya matahari, kemudian terbenamnya matahari. Siang berganti malam, malam berganti siang. Nah, itu semua menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa tanda-tanda kebesaran Allah ini bisa ditangkap? Kata Allah Subhanahu wa taala, liman arada ayyadzakkara au arada syukura. Bagi orang yang memang ingin mengambil pelajaran. Ini pergantian siang dan malam sesungguhnya mengandung pelajaran yang sangat besar bagi hamba-hamba Allah. Siapa yang bisa mendapatkan pelajaran yang besar dari bergantinya siang dan malam? Hanya orang-orang yang memang dia mau mengambil pelajaran. Begitu kan? Atau orang-orang yang memang mau bersyukur kepada Allah. Masya Allah. Betapa banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan dengan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sudah berapa puluh ribu waktu siang dan malam yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan entah sisa berapa lagi waktu siang dan malam yang akan Allah anugerahkan kepada kita semua. Bayangkan para jamaah, berapa manfaat dan maslahat yang bisa kita dapatkan untuk urusan dunia kita, untuk urusan agama, kebaikan akhirat kita. Dulu kita sendirian, sekarang ada istri. Kalau kita mati waktu kecil, mungkin sekarang kita tidak ada, tidak punya istri.
Artinya malam dan siang yang silih berganti itu yang Allah anugerahkan kepada kita, ini manfaatnya banyak sekali bagi orang yang mau mengambil pelajaran, bagi orang yang mau bersyukur kepada Allah. Nah itu para jamaah. Dulu kita nggak punya apa-apa, sekarang masya Allah punya ini punya itu. Ya. Dulu kita nggak ngerti tentang ilmu agama, ya, dengan adanya waktu yang Allah berikan, dengan siang dan malam yang Allah anugerahkan kepada kita, bahasa lainnya, dengan kesempatan, usia dan umur yang Allah berikan kepada kita, kita bisa belajar sedikit demi sedikit, kita memahami tentang agama ini untuk kita praktekkan sebagai bekal kita di kehidupan akhirat nanti. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Maka ya hanya orang-orang yang benar-benar mau mengambil pelajaran, yang bisa menangkap sinyal-sinyal pelajaran dari silih bergantinya malam dan siang. Karena segala peristiwa kan terjadi antara malam dan siang. Ya, gunung meletus, kalau nggak siang ya malam, kan begitu ya. Kebakaran terjadi, kalau nggak siang ya malam. Ini semua pelajaran. Orang berbuat baik, yang satu berbuat baik, yang satu berbuat jahat. Itu terjadi kalau nggak siang malam. Ya, ini waktu yang Allah berikan kepada manusia. Ya, tergantung manusianya mau dipakai untuk apa. Nah begitu para jamaah. Maka mudah-mudahan kita dengan duduk bersimpuh di rumah Allah Subhanahu wa taala seperti ini bagian daripada syukur kita atas nikmat umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena duduk di majelis ilmu ini fadilahnya sangat besar sekali. Para ulama nulis tentang fadilah ilmu dan mempelajari ilmu, ya. Apalagi nanti mengamalkan ilmu itu sampai berjilid-jilid kitab. Ya, masya Allah. Artinya fadilah yang begitu besar. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, saking pentingnya masalah waktu, Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan waktu. Perhatikan ayatnya di surat Al-Asr. Insyaallah hafal semua ini ya. Orang-orang soleh di zaman dahulu kalau ketemu para jamaah, mereka tidak akan berpisah kecuali salah satu dari mereka baca surat ini. Kenapa? Karena saking pentingnya isi surat ini. Ngingatin ya saudara kita supaya jangan sampai jadi orang yang rugi. Ya kan? Karena semua orang hakikatnya merugi kecuali 4 golongan yang disebutkan di surat ini. Barakallahu fikum. Ingat di sekolah-sekolah zaman dulu, kalau mau pulang itu baca surat apa? Al-Asr kan? Nah, itu memang ada contohnya dari salafus saleh. Sebelum pulang, sebelum berpisah, saling mengingatkan dengan surat Al-Asr ini. Ya, walaupun di sana ada ya kafaratul majlis, itu juga bagian dari sunnah Nabi SAW. Tapi dalam rangka memberikan nasihat, mengingatkan saudara sesama Muslim, maka surat ini bermanfaat sekali untuk mengingatkan saudara kita sesama Muslim tentang pentingnya waktu, tentang hakikat dari keberuntungan dan kerugian. Begitu ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, di sini Allah bersumpah dengan Asr. Allah berfirman, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar tenggelam di dalam kerugian. Kemudian Allah kecualikan 4 golongan manusia. Siapa itu? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang tawassaw bil haqq, nasihat menasehati, wasiat mewasiati dengan kebenaran, dan nasihat menasehati, wasiat mewasiati dengan kesabaran. 4 golongan manusia inilah yang selamat dari kerugian. Perhatikan ayat pertama. Di sini Allah bersumpah dengan Asr. Sebagian penjelasan ahli tafsir, Al-Asr itu artinya waktu asar. Jadi Allah bersumpah dengan waktu sore hari. Allah itu kalau bersumpah dengan sesuatu, maka
menunjukkan sesuatu itu punya keistimewaan. Coba di dalam Quran bisa kita perhatikan, tidak bergeser satu waktu ke waktu berikutnya kecuali Allah jadikan waktu tersebut sebagai alat sumpah. Mulai dari fajar, wal fajri walayalin asyr, demi waktu fajar. Nanti bergeser dari waktu fajar ke waktu subuh, was-subhi atau waktu pagi hari, was-subhi idza asfar, demi waktu subuh. Habis subuh bergeser ke waktu apa? Habis subuh pagi hari geser ke waktu duha. Nah, jam-jam segini nih afdolnya sholat duha. Ya, jam 11 ketika matahari sudah mulai terik, jam 10, jam 11. Baik. Jadi bergeser dari waktu pagi ke waktu duha. Allah juga jadikan sebagai alat sumpah, wadduha wal laili idza saja. Nanti geser dari waktu duha masuk waktu siang. Wan nahari idza tajalla, demi waktu siang. Nanti dari waktu siang geser ke waktu asar. Nah, ini ayatnya, wal asri, demi waktu asar. Nanti bergeser dari waktu asar, habis asar apa, Pak? Maghrib. Maghrib itu tanda apa? Tanda awal malam. Dalam ajaran Islam, malam itu diawali dengan terbenamnya matahari. Jadi kalau Bapak punya anak, lahirnya habis maghrib, itu dalam hitungan Islam masuknya hari berikutnya. Misalkan nih hari apa ini sekarang? Hari Sabtu. Anak Bapak lahir nanti pada maghrib misal. Pada maghrib. Itu kalau dalam hitungan Islam, anak Bapak itu lahirnya di hari Rabu, hari Ahad, hari Minggu, ya kan? Hari Minggu. Jadi ngitung akekahnya ya dari Minggu, ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari ketujuhnya di hari Sabtu, begitu. Jadi kalau ikutin Masehi, jam berapa, Pak? Ganti hari itu jam berapa kalau Masehi? Jam 12 malam, ya kan? Jam 12 malam baru masuk Rabu. Nah, kalau dalam Islam terbenam matahari sudah ganti hari. Nah, ketika dari asar masuk waktu maghrib yang menjadi tanda awal malam, Allah pun menjadikannya sebagai alat sumpah. Wal laili, ya. Wal laili, demi waktu malam. Artinya di sini apa para jamaah? Ternyata waktu-waktu ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan alat sumpah supaya kita itu perhatian. Jangan pernah melalaikan waktu. Begitu ya. Karena setiap kali bergeser satu waktu ke waktu berikutnya, Allah selalu ingatkan kita. Waktu fajar, waktu subuh, duha, siang, asar, malam, Allah selalu ingatkan supaya manusia itu jangan menyia-nyiakan waktunya. Pak, orang yang menyia-nyiakan waktu itu sama saja dengan orang yang memubazirkan modal. Bapak dikasih modal nih misalkan 1 miliar. Kemudian dihambur-hamburkan begitu saja, dibuang. Ya, 1 juta dibuang, nanti 2 juta dibuang, 3 juta dibuang. Mubazir enggak? Mubazir. Tidak ada keuntungan. Kenapa? Karena dibuang-buang begitu saja. Nah, usia yang Allah berikan kepada kita itu, para jamaah, dikatakan oleh para ulama, dia adalah ra'sul mal hayatil insan. Dia modal pokok, modal utama yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, kalau kita sadar bahwa usia kita modal, harusnya dikelola, kan begitu. Dikelola supaya menghasilkan keuntungan. Ini usia kita ini harus dikelola, umur kita ini harus dikelola supaya menghasilkan keuntungan. Nah, bersyukurnya kita sebagai mukmin, Allah dan Rasulnya membimbing kita itu supaya tidak hanya untung duniawi, tapi lebih dari itu justru usia kita ini harus kita kelola supaya menghasilkan keuntungan akhirat kita. Kalau orang nggak punya iman, orang tidak belajar Islam, para jamaah, maka dia mungkin akan memanfaatkan modal usia yang Allah berikan itu
tapi hanya untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Padahal dunia akan kita tinggalkan. Maka jadilah dia orang yang merugi. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Ini, jadi Allah ingatkan kita dengan waktu. Karena penting ya, orang yang menyia-nyiakan waktu sama saja dia membuang-buang modal yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan itu sesungguhnya gambaran bodohnya orang itu. Dikasih modal, dihambur-hamburkan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian, innal insana lafi khusr. Allah menegaskan setelah bersumpah itu, Allah ingin menegaskan isi sumpahnya. Apa isi sumpahnya? Allah menegaskan kepada kita semua bahwa manusia itu benar-benar tenggelam dalam kerugian. Perhatikan Pak, ini indahnya bahasa Al-Quran. Allah ketika ingin menegaskan betapa ruginya manusia, di sini Allah pertegas dengan beberapa kalimat penegas sekaligus. Pertama, sumpah. Sumpah jelas ya, fungsi sumpah itu apa Pak? Fungsi sumpah apa diantaranya? Kalau Bapak bersumpah itu ingin apa? Ingin mempertegas pernyataan, kan begitu kan? Kamu nyuri ya? Enggak nyuri. Bohong kamu. Kamu nyuri? Enggak nyuri. Terus ditanya terus, nyuri kamu ya? Maka supaya orang ini yakin bahwa kita enggak mencuri, akhirnya kita sumpah. Demi Allah, saya tidak mencuri. Kan begitu. Pejabat yang mau menjabat sampai disumpah, kan begitu. Maksudnya apa? Supaya dia betul-betul jadi pejabat yang benar. Kan begitu. Sumpah itu untuk mempertegas sesuatu. Nah, Allah itu dalam Quran Pak, kalaupun tidak mengungkapkan ayat dengan kalimat sumpah, sesungguhnya itu sudah ayat-ayat yang tegas menuntut perhatian kita yang besar. Bagaimana lagi kalau kemudian Allah itu bersumpah di dalam Al-Quran. Maka di sini Allah menuntut perhatian kita semua. Ya. Nah, ini penegas pertama. Penegas kedua, huruf inna. Dalam bahasa Arab, kalau kita belajar bahasa Arab, inna itu punya fungsi untuk mempertegas kalimat. Inna. Kemudian yang ketiga, huruf lam pada kalimat lafi. Ini juga kalimat penegas, namanya lamut taukid. Ditambah lagi kata Syekh Al-Utsaimin, ya dzarfiyah fi. Ya. Kalau disebutkan innal insana la khasir, sesungguhnya manusia itu merugi. Itu sudah cukup. Tapi kemudian Allah di sini menambahkan dzarfiyah, kata keterangan fi. Fi itu apa artinya? Yang belajar bahasa Arab. Fi itu artinya apa? Di dalam kan? Nah, ini apa namanya bahasa Arabnya? Mindil kan? Al-mindilu fil jaibi. Apa artinya? Al-mindilu, sapu tangan atau tisu ini, fil jaibi, di dalam saku, ya kan? Di dalam. Fi itu di dalam. Di dalam. Nah, ini di dalam. Nah, perhatikan di sini ada dzarfiyah, kata keterangan fi di situ. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini penegas yang keempat. Jadi sumpah, kemudian inna, kemudian lam, kemudian dzarfiyah fi. Maka kalau diterjemahkan harfiah para jamaah, demi masa sesungguhnya manusia semuanya benar-benar tenggelam di dalam kerugian. Begitu. Dan tentu rasa penegas-penegas ini akan bisa dirasakan oleh mereka yang mengerti bahasa Arab. Kalau Bapak baca terjemahan, ya terjemahan itu begitu saja. Tapi kalau kita mengerti seluk-beluknya dalam bahasa Arab, ini dalam sekali Pak. Allah itu tegas banget menjelaskan betapa seluruh manusia itu benar-benar tenggelam di dalam kerugian. Iya, rugi. Aslinya manusia itu merugi. Kemudian Allah kecualikan 4 golongan. Pertama, orang-orang beriman. Orang-orang beriman, orang yang selamat dari kerugian. Kenapa? Karena hidupnya pasti terbimbing oleh keimanan.
Kalau orang punya iman di hati, maka terbimbing lisannya, terbimbing tingkah laku perbuatannya, terbimbing hartanya. Orang beriman itu tidak menghambur-hamburkan harta. Orang beriman itu tidak menghambur-hamburkan usia. Orang beriman itu tidak menghambur-hamburkan tenaga dan juga pikirannya. Orang beriman itu tidak menyia-nyiakan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan merugi orang beriman. Dia mulia kehidupannya. Kenapa? Karena dihiasi dengan hiasan iman. Makanya Nabi ngajarin kita doa, Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasi jiwa raga kami dengan perhiasan iman. Karena itu seindah-indahnya perhiasan. Kemudian para jamaah, orang yang tidak merugi adalah orang yang amilus salihat. Orang yang beramal soleh. Kapan amal itu disebut soleh? Kapan amalan itu disebut soleh? Ketika yang mengerjakannya namanya soleh. Barakallahu fikum. Ya. Amal itu disebut amal soleh ketika memenuhi dua syaratnya. Apa syarat pertama? Ikhlas. Ya kan? Ikhlas karena Allah. Berdakwah harus ikhlas. Gitu ya. Nuntut ilmu harus ikhlas. Baca Quran harus ikhlas. Salat juga harus ikhlas. Dan begitu. Puasa, semua amal ibadah harus dengan ikhlas supaya disebut amal yang soleh. Baik. Yang kedua, syarat kedua sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dua ini tidak terkumpul, maka amal itu amal yang salah. Begitu ya. Bukan amal soleh. Ada orang benar ini amalnya sesuai sunnah Nabi, tapi enggak ikhlas. Maka amal tersebut tidak akan diterima di sisi Allah. Atau sebaliknya, dia ikhlas, tapi tidak mau mencontoh Rasulullah di dalam prakteknya. Maka juga tidak akan diterima di sisi Allah. Hatta yakuna khalisan wa shawaba. Sampai amal kita itu dikerjakan dengan ikhlas dan benar. Ikhlas karena Allah semata, kemudian benar an yakuna ala sunnah. Ketika sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Amal soleh itu bentuknya gimana Pak? Tadi dua syarat terpenuhi. Kalau dari sisi bentuknya apa? Bentuknya juga bisa dua amal soleh itu. Ya, lahir batin jelas ya. Nah, bentuk yang lain para jamaah, amal soleh itu dua. Bisa melaksanakan yang diperintah, bisa juga menjauhi yang dilarang. Dua-duanya amal soleh. Dua-duanya amal soleh. Mengerjakan perintah amal soleh bukan? Amal soleh. Perintah ada berapa? Ada dua. Ada wajib, ada sunnah. Ya kan? Larangan juga demikian, ada dua. Ada yang haram, ada yang makruh. Ada yang haram, ada yang makruh. Dua-duanya ini amal soleh. Mengerjakan perintah, baik yang wajib atau sunnah, itu amal soleh. Meninggalkan yang haram-haram juga amal soleh. Jadi Pak, jangan dikira kalau kita tidak mabok, kalau kita tidak minum khamar, kalau kita tidak zina, kita tidak mencuri, kita meninggalkan yang haram-haram, jangan dikira kita enggak dapat pahala. Harusnya dapat pahala bagi seorang beriman. Ketika dia meninggalkan itu semua karena Allah. Maka amal soleh itu bukan mengerjakan yang diperintah saja. Menjauhi larangan juga amal soleh yang berpahala di sisi Allah. Artinya kita akan dapat pahala, dikasih pahala ketika kita menjauhi perbuatan dosa karena Allah. Jadi syaratnya harus karena Allah. Jangan karena yang lainnya. Kenapa tidak berzina? Lagi nggak punya duit. Jadi kalau punya duit berzina. Nah, berarti nggak karena Allah. Kenapa tidak pakai riba? Ribet gitu. Berarti kalau gampang, dimudahkan, Anda pakai riba. Nah, begitu para jamaah. Jadi meninggalkannya harus karena Allah. Jangan karena siapapun. Ya Allah, saya meninggalkan yang haram-haram ini karenamu. Ta'atan lillah. Karena ingin mentaati
apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu amal soleh. Kemudian tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Nasihat menasehati dengan kebenaran dan nasihat menasehati dengan kesabaran. Jadi orang yang berdakwah, beriman, dan di dalam kalimat iman ini para jamaah, para ulama menjelaskan di situ ada kewajiban berilmu. Kenapa? Karena orang tidak akan mungkin dapat keimanan dengan sebenar-benarnya keimanan kecuali dengan ilmu. Makanya belajar itu sarana terbesar untuk dapat iman. Belajar agama. Kemudian yang kedua amal soleh, yang ketiga dakwah. Nah, ini dakwah. Tawassaw bil haq, menyampaikan kebenaran, menasihati orang dengan yang benar-benar. Kemudian satu lagi sabar. Nah, sabar ini dibutuhkan untuk kesemuanya. Untuk dapat ilmu perlu sabar enggak, Pak? Perlu sabar. Bapak dulu cari ilmu dunia sabar enggak? Sabar enggak, Pak? Oh, sabar banget. Dari mulai PAUD, TK, begitu kan? Berapa tahun tuh? Masuk SD 6 tahun. Ya, disiplin banget, pakai seragam, bawa tas, pakai gesper, pakai kaos kaki, gitu ya. Kalau nanti pas Senin upacara bendera pakai dasi, pakai topi, disiplin banget itu, sabar banget. SD. Masuk SMP berapa tahun? 3 tahun. Oh, sabar banget itu. Masuk SMA 3 tahun. Kuliah S1 8 semester 4 tahun. Apa yang kita cari para jamaah? Cari ilmu. Kebanyakannya ilmu apa? Ilmu dunia. Dapat ilmu dunianya, ada yang dapat, ada yang enggak. Begitu kan? Sabar enggak? Rata-rata sabar. Begitu ya. Nanti lanjut lagi S2. Berapa tahun Pak S2? Ada S2 di sini? Barakallahu fikum. Ya, bisa 2 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun. Tergantung kampusnya. Nanti masuk lagi S3. Oh, puluhan tahun Pak. Orang mati-matian mengejar ilmu dunia bisa puluhan tahun. Yang jadi pertanyaan para jamaah, berapa lama kita belajar ilmu agama? Ustaz, dulu kami di sekolah juga belajar, ada pelajaran agama. Barakallahu fikum. Satu minggunya berapa kali? 1 jam perjalanan, 1 jam pelajaran. Baik, 1 jam pelajaran itu apakah 60 menit? Ada guru agama di sekolah di sini? Enggak, Pak. 1 jam pelajaran itu paling 40 menit. Begitu kan? Karena memang daya konsentrasi anak-anak itu rata-rata 30 sampai 40 menit. Orang tua bisa sampai 1 jam. Begitu ya. Rata-rata 40 menit. 40 menit. Itu pun kalau gurunya datang. Kadang gurunya datang ke kelas, anak-anak buka halaman sekian. Baca ya. Nanti pertanyaannya tolong dijawab. Nanti kita samakan bareng-bareng ya. Iya Pak Guru. Nanti Pak Gurunya entah kemana. Nanti sebelum bel dia datang lagi. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Alhamdulillah, pinter. Begitu ya. Ayo kumpulkan hasilnya. Begitu saja. Sebagiannya begitu saja. Itu 40 menit dalam waktu seminggu. Kalau dikumpulkan 1 bulan cuman berapa jam? Kalau dikumpulkan 1 tahun. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, minim sekali. Dan terkadang mohon maaf yang disampaikan juga tidak sesuai dengan ajaran Islam yang semestinya disampaikan kepada umat manusia. Nah, begitu. Jadi kalau untuk ilmu dunia, insya Allah ya rata-rata kita semua sabar. Yang jadi masalah kita sabar enggak di dalam menuntut ilmu agama. Itu harus jadi pertanyaan kita, Pak. Ya. Sudah berapa lama kita belajar ilmu agama? Gitu ya. Ya, dari dulu juga kita sering dapat nasihat agama. Ya. Paling tidak ya seminggu sekali lah di khutbah Jumat, Pak ya. Itu pun kalau enggak tidur. Ya. Barakallahu fikum. Ini belajar yang beneran belajar. Kita duduk belajar. Membaca ayat, membaca hadis. Ini harus jadi muhasabah kita bersama. Padahal kita semua berambisi pengen dapat surga.
Tapi wasilah terbesar untuk menuju surga sering kita abaikan. Belajar agama. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Kita nggak akan bahas lagi belajar dunia. Karena masing-masing kita Masya Allah. Ini yang jadi masalah belajar agama ini. Maka sempatkan. Di sela-sela kesibukan kita. Sesibuk apapun belajar. Belajar tentang agama ini. Jangan sampai kita mati nggak bisa baca Quran. Jangan sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak paham rukun Islam. Tidak ngerti pembahasan rukun iman. Ini naif sekali para jamaah. Maka belajar, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Untuk orang beriman, dia harus berilmu. Untuk berilmu, dia harus sabar. Mempraktekkan iman juga harus sabar. Demikian pula amal soleh. Untuk bisa beramal soleh, orang butuh sabar. Untuk berdakwah, menasehati manusia, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, juga butuh kesabaran. Bahkan sabar itu sendiri membutuhkan kesabaran. Ya. Maka sabar ini mutlak dibutuhkan dalam segala perkara. Kalau ahli dunia untuk menggapai dunianya, mereka butuh sabar, ya kan? Coba lihat orang-orang sukses. Kalau kita wawancarai sukses di bidang ini dari bidang-bidang duniawi. Kalau kita wawancarai apa sih tipsnya? Apa sih kiat-kiatnya bisa sukses seperti saat ini? Perusahaan di mana-mana, cabangnya di mana-mana, omsetnya begitu besar. Barakallahu fikum. Rata-rata yang tidak pernah ketinggalan apa? Sabar berproses. Karena orang sukses itu suka proses. Begitu kan? Sabar melalui proses-prosesnya, jatuh bangunnya. Begitu. Nah, kalau kaidah ini dipakai oleh ahli dunia, ya, maka untuk dapat surga Allah itu lebih-lebih lagi kita butuh sabar. Sabar dalam kebaikan, sabar di dalam menahan diri dari segala sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya, beliau katakan di sini, waktu kita adalah usia kita itu sendiri. Jadi kalau ditanya waktumu itu apa? Waktu kita adalah usia kita, umur kita itu adalah waktu yang kita miliki. Dengan waktu ada dua kemungkinan. Kita dicatat sebagai orang-orang beruntung atau sebaliknya dicatat sebagai orang-orang yang merugi. Hanya dua kemungkinan berkaitan dengan waktu. Kita digolongkan orang-orang yang beruntung, kita digolongkan dengan orang-orang yang merugi. Hal itu tergantung sejauh mana seorang hamba memanfaatkan usianya. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan bagian-bagian hari, mulai dari awal hari, kemudian akhir hari, waktu duha, waktu malam apabila telah gelap, waktu malam apabila telah menutupi, siang apabila sudah terang, waktu fajar, dan waktu 10 malam. Nah itu semua dalam rangka mengingatkan dan memperingatkan manusia supaya jangan menyia-nyiakan modal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Baik. Kita cukupkan dulu sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan pada pembahasan mengapa Allah bersumpah dengan masa. Ini pembahasannya agak panjang. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.